Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto, NIM 192410103035 dari kelas DAAP. Saya akan mempresentasikan tugas DAA minggu kelima. Langsung saja ke nomor 1, kita diberikan baris UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Dengan tujuan dari nomor ini adalah yang pertama mencari fungsi iteratifnya, yang kedua metrik inputnya, dan yang ketiga menentukan basic operation dari fungsi ini, dan yang keempat menentukan apakah butuh best case, worst case, dan average case dalam setiap case-nya untuk menganalisis CN-nya, dan yang kelima persamaan deret untuk CN dari UN ini, dan yang terakhir adalah persamaan langsungnya. Jadi kita langsung saja dari nomor A, di mana kita mencari algoritma dari baris minus ini, di mana saat kita pelajari, di sini terdapat pola. Apabila bilangan tersebut genap, maka bilangannya akan diberi minus terlebih dahulu. Seperti ini, min 4 dan min 6. Nah, maka dari itu, untuk menghitung UN yang diberikan dari ini, kita perlu meminta input berupa N, di mana N ini merupakan akhir dari perulangannya. Lalu outputnya yaitu nilai UN-nya sendiri. Lalu untuk persamaannya sendiri, kita mulai dari I sama dengan 1, di mana U1 adalah 1. Jadi for I sama dengan 1 hingga N, kita lakukan. If I persen 2 atau I modulo 2 sama dengan 0, kita kembalikan nilainya itu sama dengan min I. Karena apabila 2, kita kembalikan min 2, seperti itu. Lalu kita return I apabila perulangan ini telah selesai. Nah, itu adalah untuk algoritmanya. Sekarang kita akan menuju ke metrik input dan pembahasan lainnya. Di mana nomor B, metrik input yang kita butuhkan untuk algoritma ini adalah N-nya sendiri. Di mana N ini akan menentukan batas akhir dari algoritma baris minus ini. Jadi misalnya U10, berarti kan kita mencari U10 dari UN ini. N-nya kan berarti yang dibutuhkan 10, maka perulangannya akan berakhir setelah 10 kali dilakukan perulangan. Seperti itu. Lalu untuk basic operasinya sendiri, itu adalah operasi terdalam yang ada dalam algoritma ini, di mana kita mendapatkan I modulo 2 sama dengan 0, maka bla 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 bla, seperti itu. Nah, maka I modulo 2 ini adalah operasi yang menentukan apakah kita membutuhkan base case atau tidak dari algoritma ini. Lanjut ke yang D, di mana dalam algoritma ini, kita tidak membutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Hal ini dikarenakan pada algoritma ini, kita hanya memiliki satu nilai return saja. Maka dari itu kita nggak perlu mencari base case, average case, dan worst case-nya. Karena nilai return-nya cuma ada pada akhir algoritma ini, yaitu return hasilnya nanti. Atau return hasil dari U-nya ini saja. Lalu yang kelima, CN akan selalu memiliki nilai jumlah deret dari 1 hingga N. Dalam hal ini, algoritma akan selalu menjadi worst case skenario, di mana setiap dalam perulangan ini akan berlangsung dari 1 hingga N, di mana N adalah akhir dari perulangan itu sendiri. Maka dari itu rumusnya adalah dari 1 hingga N dari 1. Seperti itu. Lalu untuk menghitung persamaan langsungnya, kita misalkan saja dari CN ini, kita langsung jawab saja, atau kita langsung jawab hasilnya melalui rumus yang kita miliki. Di mana dari N min 1 ditambahkan 1, dikalikan 1. Ini adalah rumus yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, di mana akan menghasilkan N dikalikan 1 yang menghasilkan N. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, di mana dalam nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan metrik input, basic operation, best worst case average case, persamaan deret untuk CN, persamaan langsung CN, dan terakhir estimasi waktu eksekusi. Nah, untuk algoritma unique element ini, kita membutuhkan input berupa array A ini kan. Nah, di mana dalam array A itu pasti memiliki panjangnya sendiri, di mana unique element ini akan menerima inputan berupa array A yang bersifat 2 dimensi dan memiliki input berupa N, di mana N ini merupakan panjang dari array yang akan menentukan panjang atau pendeknya perulangan yang dilakukan. Maka dari itu, input yang kita butuhkan adalah array A ini sendiri, dan metriknya berupa N. Lalu untuk berikutnya adalah basic operation dari algoritma ini, yaitu AI sama dengan AJ, di mana algoritma ini atau basic operation ini akan menentukan apakah perulangan ini akan selesai atau tidak. Apabila kondisi telah terpenuhi, maka selesai. Nah, maka dari itu kita membutuhkan analisa base case, worst case, dan average case.
Karena dalam hal ini, dalam algoritma unique element ini, terdapat lebih dari satu return, di mana jika ada lebih dari satu return, maka algoritma ini akan berhenti di tengah-tengah, atau ada kemungkinan dari algoritma ini untuk berhenti di tengah-tengah. Berbeda dengan soal nomor 1 tadi, di mana akhir dari algoritma ini akan selalu berada pada akhir goal-nya atau pada goal-nya itu sendiri. Nah, maka dari itu dalam algoritma ini kita membutuhkan analisa best case, worst case, dan average case untuk masing-masingnya. Lalu akan saya jabarkan untuk masing-masing CN-nya. Yang pertama, dari best case-nya sendiri. Untuk best case ini, looping hanya perlu dilakukan satu kali saja dan sudah mencapai tujuan. Jadi misalnya saat kita memulai perulangan, kita sudah bisa langsung menghasilkan tujuan dan kita langsung menuju ke return. Nah, itu yang kita sebut dengan best case. Maka dari itu, kita hanya membutuhkan satu kali perulangan untuk sampai pada jawabannya. Hal ini berkebalikan dengan yang kedua, yaitu worst case. Di mana dalam worst case, kita membutuhkan seluruh dari perulangan yang ada untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka dari itu, sama saja kita membutuhkan elemen dari awal hingga akhirnya. Di mana elemen awal hingga akhir itu dapat kita simbolkan dengan perkalian baris dari 0 hingga n-2 dikalikan dengan J, yaitu yang dimulai dari I plus 1 hingga n-1. Dari satu ini ya, di mana satu ini yang melambangkan perulangan yang terjadi. Maka dari itu dapat kita simbolkan dengan kita mengerjakan yang di dalam terlebih dahulu. Atau yang ini kita kerjakan dulu, sehingga kita menemukan baris n plus 1, min 1, n-1 plus 1, min 1 lagi, hingga akan menghasilkan n-1 min I, yang akan bila kita jabarkan, akan menjadi n-1, n-2, hingga 1. Nah, rumus ini dapat kita singkat lagi menjadi n-1 dikalikan dengan n dibagi dengan 2, atau rumus yang ini. Maka dari itu rumus worst case dapat kita simbolkan menjadi n-1 dikalikan dengan n dibagi dengan 2. Di mana itu adalah melambangkan seluruh perulangan yang akan terjadi apabila kita mencapai akhir dari perulangan ini. Nah, untuk yang terakhir adalah average case, di mana looping dilakukan sebanyak n kali, di mana n itu bukan 1, dan dia juga bukan n. Di mana berarti, misalnya kita memiliki array, nah dia itu berada di tengah-tengah, bukan di awal sini ataupun di akhir. Ini yang disebut dengan average case, di mana kata simpelnya itu di tengah-tengah. Jadi rumus langsungnya itu seperti ini. Kita memerlukan dua deret yang tadi yang melambangkan jumlah perulangan yang mungkin ada dikalikan 2 dibagi dengan n dikalikan dengan n-1. Di mana ini melambangkan setiap perulangan yang terjadi dikalikan dengan n-1. Nah, lalu untuk pengerjaannya kita dapat mengeluarkan ini terlebih dahulu karena ini tidak memiliki I untuk menyisakan yang ini saja. Kita tukar posisinya. Karena ini merupakan konstanta. Lalu kita keluarkan dan kita proses. Kita proses dari dalam terlebih dahulu sehingga rumusnya menjadi N dikalikan dengan N-1 per 2, seperti yang kita memiliki rumusnya ya. Yang ini rumus dari I. Lalu kita mendapatkan N dikalikan dengan N-1 per 2 dikalikan dengan ini. Nah, lalu kita keluarkan saja ini, karena ini sudah merupakan konstanta, karena I-nya sudah tidak ada. Lalu ini dengan ini kita coret, sehingga menghasilkan baris yang ini saja dengan N dikalikan dengan N-1 yang sudah keluar. Jadi hasilnya sisa 1 saja. Lalu kita tinggal menghitung rumus yang ini. Hasilnya adalah N-1, yang merupakan jawaban dari average case-nya. Untuk estimasi waktu eksekusi, di mana itu dirumuskan dengan T dikalikan dengan CN, lalu saya rumuskan bahwa T ini saya misalkan adalah satu satuan waktu. Sehingga untuk estimasi waktu eksekusinya, kita kalikan saja dengan T ini dikalikan dengan CN yang kita miliki pada nomor E tadi. Lalu untuk base case-nya kita dapatkan bahwa T dikalikan dengan CN, di mana CN-nya ini merupakan bernilai 1, berarti kan T dikalikan 1, maka hasilnya adalah T. Ini untuk base case skenario-nya. Sedangkan untuk worst case skenario-nya, rumusnya tadi kan N-1 dikalikan dengan N dibagi 2. Kita kalikan saja dengan T. Dan itu adalah rumus dari worst case-nya. Dan yang terakhir, average case sama dengan kasus 2 di atas lainnya, kita mengalihkan dengan CN yang kita miliki, yaitu N-1 dikalikan dengan T, di mana T adalah satu satuan waktu yang diperlukan untuk waktu eksekusinya. Sehingga
rumus untuk estimasi waktu eksekusinya yaitu N-1 dikalikan dengan T. Lanjut untuk nomor terakhir, yaitu nomor 3, di mana saya menamai algoritma ini, algoritma same array, yang akan menerima input array 2 dimensi, yaitu A. Nah, untuk algoritma same array ini, kita digunakan untuk mengecek matriks 2D. Nah, matriks 2D ini apakah memiliki elemen di mana AI, J sama dengan A, J, I. Nah, maka dari itu, dari inputnya sendiri, berarti kan kita memerlukan array-nya ini sendiri. Kita masukkan inputannya berupa ini. Lalu outputnya berupa true atau false. True apabila elemennya itu bernilai sama, di mana AI, J sama dengan AJ, I, atau false apabila bukan. Nah, maka dari itu, kita melakukan perulangan dari I sama dengan 1 hingga N-2. Lalu kita melakukan perulangan lagi di dalamnya untuk mengecek setiap elemen yang ada pada array kedua ini. Nah, untuk perulangan kedua ini, kita langsung lakukan pengecekan. If AI, J sama dengan AJ, I, return true. Ini seperti yang dibutuhkan pada soal ini ya. Untuk mengecek matriks 2D memiliki elemen di mana AI, J sama dengan AJ, I. Itu ada di sini. Nah, apabila bukan, maka kita return false. Itu adalah konsep dari algoritma yang kita lakukan di sini. Lalu kita akan masuk ke nomor berikutnya. Sekarang kita menuju ke nomor B, di mana pada nomor B ini kita diminta untuk mencari metrik inputnya. Input yang kita butuhkan pada algoritma same array ini adalah array A itu sendiri, di mana array A sendiri adalah inputnya, namun untuk matriksnya sendiri sama seperti nomor sebelumnya, metriknya adalah N, di mana N ini merupakan panjang dari array A itu sendiri. Nah, untuk basic operation-nya sendiri, basic operation dari operasi terdalam algoritma ini, yaitu AI, J sama dengan AJ, I, di mana AI, J sama dengan AJ, I, ini merupakan apa yang kita butuhkan atau yang kita diminta di soal. Nah, operasi ini akan menentukan apakah looping ini akan terjadi dalam waktu panjang atau dalam waktu cepat, atau terdapat base case-nya, worst case, dan average case, atau tidak diperlukan. Nah, maka dari itu dalam algoritma ini kita membutuhkan analisa base case, worst case, dan average case, di mana terdapat lebih dari satu return terdapat pada array ini. Maka dari itu pada algoritma ini kita membutuhkan untuk mengecek satu-satu. Maka saya akan memulai untuk mengeceknya satu persatu pada nomor E ini. Jadi persamaan deretnya terdapat 3 macam, yaitu base case, worst case, dan average case. Base case terjadi apabila looping hanya dilakukan satu kali saja dan sudah mencapai tujuan. Maka untuk rumus persamaan langsungnya, yaitu Cn sama dengan 1, di mana 1 ini melambangkan perulangan yang terjadi. Maka dari itu cukup sekali saja perulangan dan sudah sampai di tujuan. Maka Cn-nya adalah 1. Untuk yang kedua adalah worst case, di mana pada worst case ini kebalikannya, kita harus mencapai akhir dari perulangan ini baru mencapai tujuan ya. Maka dari itu rumus persamaan langsungnya itu dapat kita misalkan dari jumlah perulangan yang mungkin terjadi dalam perulangan ini, atau jumlah maksimal perulangan yang mungkin terjadi baru mencapai tujuan. Di mana itu dimulai dari I sama dengan 0 hingga N-2, dari dikalikan dengan baris J sama dengan I-1 hingga N-1 dari 1. Nah, ini apabila kita rumuskan, dapat kita langsung rumuskan menjadi I sama dengan 0 hingga N-2 dari N-1 min I. Sehingga ini adalah jawaban dari worst case-nya. Yang terakhir adalah average case, di mana looping dilakukan sebanyak N kali, di mana N itu bukan 1 dan bukan N. Jadi dia berada di tengah-tengah, bukan awal dan bukan akhir. Maka untuk rumus persamaan langsungnya adalah dari I0 hingga N-2, dan J dari I plus 1 hingga N-1 dari I dikalikan dengan 2 dibagi dengan N dikalikan dengan N-1. Ini merupakan rumus dari jumlah perulangan yang mungkin terjadi. Nah, lalu kita kalikan dengan baris deret yang melambangkan jumlah array-nya. Seperti itu. Lalu untuk persamaan langsung Cn-nya, kita akan memaksimalkan satu persatunya ya. Jadi dari base case, worst case, dan average case. Di mana pada base case, itu satu kali saja sudah mencapai tujuan. Maka dari itu untuk persamaan langsungnya itu tetap satu saja sudah cukup untuk perulangannya.
Lalu untuk worst case-nya, kita harus menjabarkan dari rumus yang kita dapatkan pada nomor E tadi. Nah, untuk rumusnya sendiri kan seperti ini. Sampai N-1 ini. Lalu, apabila kita jabarkan, maka itu N-1, terus N-2, N-3, dan seterusnya hingga 1. Nah, maka dari itu dapat kita jabarkan bahwa Cn-nya itu berumus N-1 dikalikan dengan N dibagi dengan 2. Seperti itu, lalu kita lanjut ke nomor yang terakhir atau yang case terakhir, yaitu average case. Di mana looping dilakukan sebanyak N kali, di mana N itu bukan 1 dan bukan N, di mana di tengah-tengah ya. Jadi untuk rumus persamaan langsungnya, kita harus menjabarkannya satu per satu. Dengan cara sama seperti nomor sebelumnya, ini kita harus keluarkan dulu. Karena ini merupakan konstanta, hingga hasilnya tersisa ini saja. Nah, lalu kita kerjakan yang bagian dalam. Di mana bagian dalam ini memiliki rumus N-1 dikalikan dengan N-1 dibagi dengan 2. Nah, untuk rumusnya sendiri setelah kita hitung, itu akan mendapatkan N dikalikan dengan N-1 dibagi dengan 2. Nah, ini dikalikan dengan konstanta yang sebelumnya. Lalu kita coret karena ini memiliki nilai yang sama. Sehingga bernilai dari baris dari I sama dengan 0 hingga N-2 dari 1. Lalu kita kerjakan dengan rumus N-2 plus 1 dikalikan dengan 1. Maka dari itu hasilnya adalah N-1. Nah, itu untuk rumus persamaan langsung dari Cn. Untuk average case-nya. Nah, itu adalah akhir dari presentasi saya pada minggu ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau kata-kata. Terima kasih sudah menonton.